itu ahroron, orang yang merdeka. Semua udah merdeka, gak ada yang budak sekarang. Zukuron, harus yang laki-laki. Baligina, yang balik. Mustautina, orang asli kampung situ. Orang asli setempat. Orang asli setempat. 40 orang ini harus orang yang laki-laki. Kalau 40 orang ada perempuan 5 di situ, nggak dianggap. Perempuan boleh sholat Jumat, tapi perempuan tidak membuat sahnya sholat Jumat. Kalau cuma ada 40 orang, 5 orang perempuan, maka yang 5 orang ini nggak dianggap, nggak dihitung. Perempuan ini nggak dihitung kalau lagi sholat, meskipun dia sholat Jumat sah, tapi dia nggak dihitung dalam bilangan sholat Jumat. Jadi tetap kurang itu. Kenapa? Karena ada perempuannya 5, masih kurang 40. Balikin yang balik 40, 50 orang jamaahnya, tapi 15 bocah semua yang belum balik, maka dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Mustautinin, orang asli setempat, orang memang tinggal di situ. Kayak PRT nggak dihitung Jumatan di sini, karena PRT kan bukan orang asli sini. Orang yang bukan orang asli sini nggak dihitung itu, nggak dihitung itu. Kenapa? Karena bukan mustautin. Meskipun ada ulama, ada yang mengatakan dianggap meskipun dia bukan asli situ, tapi dia sudah menetap di situ, hartanya di situ, keluarganya di situ, dan dia sehari-hari di situ, yaitu dianggap juga mustautin. Ada juga yang mengukur mustautin itu bukan cuma orang asli, tapi orang yang memang sudah tinggal di situ, hartanya di situ, terus kemudian keluarganya di situ, dan dia sudah lebih dari 4 hari tinggal di situ. Itu namanya mustautin. Nah, tapi ada juga yang mengatakan mustautin ini ya orang asli situ. Ada orang asli sini bukan. Anda Jumatan sah di sini, tapi Anda nggak dihitung di sini. Kalau misalkan harus dihitung 40 orang, Anda nggak dimasukin hitungan. Karena apa? Karena bukan mustautin. Disinilah nanti perannya bahwa sholat Jumat itu tadi kan ada syaratnya. Sholat Jumat itu harus fihit totin balat, ada di garis kotak. Disitulah makanya aslinya menurut Imam Syafi'i tidak boleh ada 2 masjid dalam satu kampung. Tidak boleh. Nanti kalau ada 2 masjid di dalam satu kampung, nanti efeknya adalah yang kelima ini. Yang kelima syaratnya. Yang keempat dulu dari dia. Yang keempat ini 40 orang yang laki-laki balik orang setempat. Itu syaratnya deh yang keempat. Syarat yang kelima, wa alla tasbiquha wa la tuqaribuha jum'atun fitil kalbalan. Tidak boleh Jumatnya itu didahului atau berbarengan dengan Jumat lain di tempat itu. Ini nanti efeknya nih. Di tempat di kota itu, misalnya di sini ini kelurahan apa namanya nih? Pisangan. Ini masjid di sini. Ada lagi nggak masjid di kelurahan Pisangan? Ada misalnya di sana. Di sini masjid, di sana masjid. Kan masih satu kelurahan nih. Aslinya menurut Imam Syafi'i nggak boleh ada masjid yang begitu. Sebab kalau nanti ada masjid kayak begini, di sini ada masjid, di sana ada masjid, lalu kemudian di sini udah duluan takbiratul ihramnya, imamnya ini sudah Allahu Akbar, sudah ada di akhir huruf ra min akbar, sudah ada di huruf ra dari kalimat akbar. Jadi imamnya sudah Allahu Akbar. Di sana imamnya atau di sana baru qomat, maka yang di sini sah, yang di sana batal. Yang di sini sah, di sana batal. Kenapa? Karena ini masih dalam satu kampung, bukan cuma negeri, masih dalam satu wilayah. Nah, itulah mengapa tadi kaitannya sama yang keempat. Masjid itu aslinya masjid jami ya, masjid jami Jumatan aslinya itu menurut Imam Syafi'i cuma satu di satu kampung itu. Yang itu nanti akan diperluas, diperluas besar. Kayak misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang semua dalam satu kelurahan itu
semua akan kumpul di situ. Namanya masjid jami. Namanya jami. Jami itu masjid tempat yang kumpul, masjid jami, masjid kumpul. Jami itu tempatnya berjamaah untuk sholat Jumat. Aslinya begitu. Tapi kan di kita atau di negara-negara lain hampir enggak. Kebutuhannya itu bukan kebutuhan, sebenarnya kan bisa aja bikin masjid yang yang besar gitu. Tapi kan nggak dilakukan gitu. Nah jadi gini loh. Syarat yang kelima tadi, kalau ada Jumatan didahului dengan Jumatan di tempat yang lain atau dibarengi, maka Jumatan yang terakhir dianggap sebagai batal. Jadi iza ta'addadatil Jum'at li hajatin, jika ada hajat, jika ada Jumatan, kecuali ada Jumatan dua tanpa ada hajat. Kalau orang satu kelurahan bikin Jumatan lebih dari satu, kalau nggak ada hajat maka batal. Tapi kalau ada hajat boleh. Hajat itu apa? Hajat itu misalnya begini. Ini di kelurahan ini ada 10.000 orang laki-laki. 10.000 di kampung di kelurahan ini ada 10.000. Tapi masjid yang ada tidak bisa menampung 10.000. Nah berarti kan ada hajat tuh untuk boleh membuat Jumatan yang lain. Baru boleh. Kenapa? Karena masjid yang ada ini belum mencukupi untuk orang sholat jumlahnya 10.000. Maka boleh membuat Jumatan di tempat yang lain, karena di tempat yang ini dianggap belum menampung. Atau hajat itu kalau zaman dulu masih perang, kalau kemudian orang datang ke kampung situ, ke tempat masjid itu bahaya karena perang, maka boleh dia bikin Jumatan di tempat yang lain. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah orang bikin Jumatan di tempatnya masing-masing itu karena hajat, berupa di tempat masjid itu gak nampung, ataukah memang pengen bikin sendiri? Bisa nggak masjid yang sudah ada duluan itu kemudian dibikin lebar, diperluas sehingga mampu menampung 10.000 orang? Mungkin nggak? Yang selama ini terjadi nih di kampung kita, di tempat-tempat kita. Biasanya orang itu bikin masjid karena padahal jauh mau suruh Jumatannya males, terus udah bikin aja di sini, jadi biar orang kagak jauh-jauh ke sana, gitu kan? Akhirnya bikin aja di sini. Kebutuhannya bukan kebutuhan di sana. Kalau misalkan uang yang di sini, uang yang buat bangun masjid di sini, kalau kemudian dialihin ke masjid yang duluan untuk membuat tanah lebar, dibikinin tinggi, bisa apa enggak? Kan umumnya bisa. Tapi kan kita punya ego masing-masing. Pengen juga tanah gue dibikinin masjid, tak pengen juga wakafin duit gue dibikin masjid. Belum lagi nanti kalau gue ke sono, bukan gue pengurusnya di sono. Nanti kalau ada masjid di sono, gue kagak dapat apa-apa nanti di sana. Kan itu pertimbangannya sih, jujur aja kita nih. Pertimbangannya kan itu. Bukan karena pertimbangannya, kecuali udah nggak bisa lagi di sana. Maka kemudian kita membuat masjid tempat yang lain ini. Ini ngomongin Imam Syafi'i ini. Maka nanti setelah ini bisa nggak kita ini ngelakuin Imam Syafi'i saat ini gitu. Ini aja baru ke 5. Ini aja udah berat banget ya. 40 mustautin. 40 yang mustautin. Jumatan di sini mustautin semua kali ada 40 di sini. Misalkan di sini dah. Jangankan di sini, di Pondok Indah, di Istiqlal. Di Istiqlal misalnya, di Istiqlal, jangankan di sini, di Istiqlal. Di Istiqlal itu kan banyak banget jamaahnya, bisa 100.000 orang. 40 ada orang situ kan? Misalnya gitu. Ada kan 40 orang situ? Kalau nggak ada, berarti kan yang lain meskipun 100.000 jamaah di Istiqlal, ternyata orangnya itu cuma 30. Kan yang lain kan nggak dihitung gitu. Yang dihitung itu cuma orang asli
Al-Azhar segala macam itu. Aslinya Imam Syafi'i, kalau mau ikut Imam Syafi'i yang murni Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i, ya begitu aturannya. Sebab kalau enggak begitu, dia ada Jumatan, di sini Jumatan, di sana Jumatan, maka kemudian Jumat imam yang duluan takbiratul ihram itulah yang sah. Di sini udah Allah Akbar imamnya, di sana baru mau qomat, batal semua di sana. Yang di sana wajib untuk sholat zuhur. Jadi main buru-buru angkat, Ustaz mau qomat buru-buru gitu. Siapa yang dulu kan jadi lucu. Kalau begitu. Itu kalau mau bikin Jumatan tanpa ada hajat. Tapi kalau dia bikin Jumatan li hajatin karena ada hajat itu di an asurul ijtima'u bi makanin. Hajat itu berubah sulit untuk bisa kumpul di satu tempat. Karena tadi nih, ini masjidnya cuma bisa menampung 100 orang. Padahal umat Islam yang ada di sini ada 300 orang atau ada 500 orang. Mau ngebangun masjidnya belum mampu. Udah bikin aja di lapangan di sono. Karena nggak mampu di sini. Mau dilebar-lebarin juga kagak ada yang muat kampungnya. Boleh itu karena ada hajat. Kalau ada hajat, jaza lahul al adat bi qadriha, maka boleh membikin Jumatan di tempat yang lain. Wa shahat sholatul jami alal asoh, semua sholatnya dianggap sah meskipun di sini duluan takbiratul ihram, di sana belakangan sah tetap dua-duanya. Kenapa? Karena dia bikin Jumatannya adalah karena hajat. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak sah itu. Itulah mengapa ini saya menemukan banyak guru-guru kita dahulu, kiai kita dulu itu kalau beliau ini nggak mau sholat Jumatan itu kalau bukan di masjid yang tua, masjid yang paling awal di situ, nggak mau dia. Gak mau dikasih jadwal untuk Jumatan di tempat ini juga gak mau dia. Gak mau dikasih Jumatan. Misalnya ada masjid baru, lalu kemudian dikasih jadwal khotib di situ, gak mau itu. Gak mau. Kenapa? Dianggap, aduh, ini nanti bahaya ini. Kalau nanti ini belum memenuhi syarat sebenarnya. Menurut dia, menurut prinsipnya, menurut prinsip karena beliau ini memakai Syafi'i. Nanti kalau kemudian saya sholat di sini duluan, sholat di sini lalu kemudian udah keduluan nama yang masjid yang di sebelah, bisa gak sah semua ini orang yang ada di sini masih megang kayak gitu. Maka banyak almarhum guru-guru kita dulu, kalau sekarang udah hampir jarang yang pakai ini karena apa? Udahlah gampang lah. Apalagi sekarang itu orang-orang itu Jumatan ngejar minta khotib, insya Allah. Kayak begitu loh orang sekarang. Jadi nawarin diri, saya masih jadwal, ada jadwal kosong nggak? Saya pengen masuk, ada jadwal kosong nggak? Masih masuk, sampai kayak begitu orang itu sekarang. Nawarin diri jadi mau di mana aja, kayak mau di perkantoran, kayak mau di mana, yang penting dia Jumatan ada, ya lumayan ada pemasukan mingguan namanya. Jadi ya, nah itu boleh kalau ada hajat boleh. Itulah makanya tadi katakan ulama-ulama dulu, kayak kita dulu yang Syafi'iyah nggak mau itu. Sholat Jumat di sini nggak mau sholat Jumat di tempat masjid itu aja maunya. Kenapa? Karena nggak yakin ini nggak bisa sholat Jumat di situ, nggak bisa gitu. Tapi kan beliau juga nggak mau bilang nggak boleh nggak sah sholat Jumat itu. Beliau kan nggak mau juga ngucapin kayak begitu karena ini ikhtilaf kan. Biarin aja terserah yang mau menganggap boleh masalah silahkan. Tapi beliau sendiri punya prinsip gitu. Beliau sendiri punya prinsip bahwa menurut beliau ini nggak sah. Jadi meskipun dikasih jadwal di situ nggak mau gitu. Kenapa? Karena tadi nih, kalau nanti keduluan sama yang masjid yang lain, takbiratul ihramnya berarti satu masjid ini batal semua itu. Wajib sholat zuhur. Nah, wa amma iza ta'addat ili ghairil hajat. Kalau tadi kan kalau dia Jumatannya banyak, ada 2 Jumatan di satu kampung, kan ada hajat, boleh sah semua kan, sah semua. Nah, adapun jika ada banyak Jumatan tapi dilakukan tanpa ada hajat, maka yang terjadi adalah ayyaqa, misalkan ayyaqa ma'an fayabtulani. Dua-duanya bareng takbiratul ihramnya, fayabtulani, dua-duanya batal.
Di sini masjid, di sana masjid. Dua-duanya imamnya bareng nih, Allahu Akbar bareng, dua-duanya batal. Itu bareng, dua-duanya batal. Fayajibu ayyajtami'u fi mahalin wahid, maka wajib mereka kumpul di satu tempat. Wa yu'iduha jum'atan indat nisa'i waqti, mereka wajib mulang sholat Jumatnya ketika waktunya masih luas. Wala tasihu zuhru ba'daha, dan tidak sah sholat zuhur setelahnya itu. Jadi nggak buat dua-duanya dianggap batal kalau imamnya bareng takbiratul ihramnya. Atau ayyaqa'a murattaban, keduanya itu beriringan, yang satu duluan, yang satu belakangan. Fasabiqatu hiya as-sahihah, maka yang duluan adalah yang sah. Wallahi qatu batilah, yang belakangan menjadi batal. Fayajibu ala ahliha sholatu zuhri, wajib bagi masjid yang belakangan tadi ini sholat zuhur. Imam di sini Allahu Akbar bar, imam yang di sana Allah, kan deket banget nih, deket banget. Yang di sini udah bar, yang di sana baru Allah, kan deket banget nih. Yang di sini sah, yang di sana batal. Di sana wajib untuk sholat zuhur, wajib hukumnya untuk sholat zuhur. Atau yang ketiga kemungkinannya ayyasuqa fis sabqi wal ma'iyah, dua-duanya ragu, kayaknya duluan dah, enggak duluan sini, duluan sana, ragu ini siapa yang duluan atau siapa yang berbarengan kan. Fayajibu alaihim ayyajtami'u fi mahalin wa yu'iduha jum'atan indan nisa'il waqti, maka semuanya wajib untuk kumpul di satu tempat, ngulang lagi sholat Jumat kalau waktunya masih luas. Kalau waktunya masih luas sholat Jumat, kalau enggak maka wajib untuk sholat zuhur. Segitunya apa syarat daripada sholat Jumat. Dan yang terakhir, sholat Jumat ini syaratnya wa ayyataqaddamaha khutbatani, sholat Jumat itu harus didahului dengan dua khutbah. Kalau cuma satu doang khutbahnya satu doang, nggak sah sholat Jumatnya. Nah, dari enam ini dia ada di kampung, dia ada di sebuah kampung. Oke, lolos kita mah ada di kampung. Sholat Jumatnya berjamaah. Iya, semuanya berjamaah. Tapi 40 orang yang laki-laki yang balik yang ahli situ terpenuhi nggak ini? Belum tentu terpenuhi apa enggak. Syarat yang kelima, tidak boleh mendahulukan dan membarengi dua. Kalau ada dua Jumatan, terpenuhi nggak? Artinya kalau ada salah satu dari syarat ini yang tidak terpenuhi, maka Jumatannya dianggap